Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita merenung dan introspeksi diri kita masing-masing. Akhir-akhir ini kalau kita membaca berita, banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, bahkan para ulama cerdik pandai yang mendahului kita yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semalam pun dalam 2,5 jam ada 4 ulama yang mengembuskan nafasnya yang terakhir. Bahkan hari ini pun saya mendapat berita ada seorang tokoh, seorang ulama di Depok, Jawa Barat pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita merenung, karena ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu juhala ittakhadhan nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah katakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mengambil dan tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dari hamba-hambanya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ilmu itu akan hilang dan akan dicabut oleh Allah dengan banyak matinya dan dengan banyak wafatnya para ulama cerdik pandai, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Hatta idzan yabqa alimun, jika sudah banyak para ulama cerdik pandai, orang-orang pintar, orang-orang soleh yang meninggalkan dunia ini, maka akhirnya manusia terpaksa dan sudah tidak ada jalan lain lagi kecuali mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh dan pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu. Kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang tampil memimpin masyarakat, yang tampil di depan memimpin umat adalah orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak berilmu, apa yang terjadi? Maka fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka para ulama, maka para pemimpin-pemimpin bodoh ini sudah pasti diminta untuk menjawab berbagai macam persoalan-persoalan dan ditanya tentang banyak persoalan-persoalan untuk memberikan solusi dan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan di umat. Tapi sayang, karena yang tampil adalah para pemimpin-pemimpin bodoh yang tidak berilmu. Karena apa? Karena banyaknya para ulama, orang-orang pandai, cerdik pandai, orang-orang soleh yang meninggal dunia yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para pemimpin-pemimpin bodoh tersebut yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin mereka, untuk ada di garda terdepan untuk memilih, untuk memimpin mereka. Tapi sayang, karena mereka tidak berilmu, akhirnya menjawab persoalan sebisanya dan sebisa yang dia tahu dan apa yang dia tahu. Tapi sayang, mereka bodoh dan tidak berilmu, akhirnya mereka sesat. Dan bukan hanya mereka saja yang sesat, bahkan wa adallu, dan mereka menyesatkan orang banyak.
Maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Bertanda apa ini dengan banyaknya para ulama? Bertanda apa ini dengan banyaknya orang-orang alim, orang-orang soleh yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau kita baca hadis ini dan kita pahami hadis ini jelas, ini adalah satu isyarat yang jelas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kalau banyak orang-orang alim yang berilmu itu meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bertanda bahwa ilmu sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Memang kita semua adalah akan mati. Dan tidak ada di dunia ini yang tidak akan mati. Karena apa? Karena inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua adalah milik Allah. Dan apapun yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Dan apapun yang ada pada diri kita adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah amanah, ilmu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta dan kekayaan yang ada pada diri kita itu juga sebetulnya adalah bukan milik kita, itu adalah milik Allah yang Allah amanahkan dan titipkan kepada kita. Apalagi hanya sekedar pangkat dan jabatan yang mungkin menjabat hanya 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, mungkin paling lama pun hanya 10 tahun. Itu juga adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan itu adalah titipan? Karena dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara isi sabdanya dalam hadis ini jelas, apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah yus'al an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti. Ketika pada hari itu yang dalam surat Yasin Allah jelaskan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini di padang mahsyar, pada hari ini ketika umat manusia semuanya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata Allah? Nakhtimu ala afwahihim. Semua mulut manusia ketika itu dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia dan siapapun dia ketika dia masih hidup di dunia. Apakah dia seorang yang berilmu? Apakah dia orang yang mempunyai, yang diamanahkan oleh Allah harta dan kekayaan yang cukup berlimpah, bahkan yang diamanahkan oleh Allah dan dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin mereka, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan kunci mulut mereka rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu apa kata Allah? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara kepada kami ketika itu kata Allah. Bahkan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki mereka pun akan bersaksi terhadap apa yang pernah mereka lakukan waktu hidup di dunia. Kemana kakinya dilangkahkan? Apakah kakinya dilangkahkan ke tempat yang betul-betul menandakan dia sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kakinya dilangkahkan ke tempat dosa, maksiat dan kemungkaran? Ketika itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kaki mereka yang akan bersaksi dan mulut mereka yang akan berbicara. Pada hari itu apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia ketika itu seorang hamba Allah kecuali dia sudah bebas atas 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima ablah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma'afna, masa mudanya digunakan untuk apa? Yang ketiga kata Rasulullah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, harta dan kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepadanya, yang mereka menganggap bahwa itu milik mereka ketika hidup di dunia, itu akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu, di mana didapat harta dan kekayaan itu? Sudahkah didapat dengan cara yang benar? Sudahkah didapat dengan cara menipu? Sudahkah didapat dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semua akan ditanya oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Oke, boleh jadi didapatnya sudah dengan cara yang halal. Boleh jadi didapatnya sudah dengan cara yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak cukup hanya ditanya dari mana didapat harta tersebut, tapi ditanya juga oleh Allah ketika itu, wa fima anfaqahu, harta dan kekayaan yang Allah amanahkan dan titipkan tersebut akan ditanya oleh Allah, dibelanjakan dan dikeluarkan untuk apa? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena harta dan kekayaan tersebut adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala yang kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan dan titipkan kepadanya. Mungkin gelarnya di dunia subhanallah bererot, profesor, doktor, MA, MSc dan macam-macam, guru besar, bahkan mungkin boleh jadi doktornya dalam 2 bidang, mungkin S2-nya dalam 2 disiplin keilmuan. Itu semua kepandaian, kecerdasan dan keintelektualan itu akan ditanya oleh Allah, min ain ma amila bih, akan ditanya oleh Allah ma amila bih, diamalkan dan digunakan ilmu itu untuk apa. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita pasti suatu saat akan mengakhiri hidup kita. Dan mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apalagi kita tahu sekarang kita masih dalam keadaan apa yang disebut dengan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dan banyak kita lihat orang-orang terdekat dengan kita, bahkan yang jauh lebih muda dari kita, yang tadinya kita lihat sehat dan segar bugar, tahu-taunya berapa hari sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak mustahil bulan ini, minggu ini, bahkan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini, dan seandainya ini adalah hari dan bulan terakhir kita hidup di dunia ini, sudahkah harta kita betul-betul ketika ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah betul-betul bisa menyelamatkan kita dari neraka dan murkanya Allah? Sudahkah umur kita diberikan oleh Allah umur, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 bahkan 70 tahun. Sudahkah usia yang segitu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga kita terhindar dari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan kepada kita itu yang menyelamatkan kita dari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Kematian bukan berakhir segala persoalan. Kematian justru awal di mana kita akan memulai satu kehidupan yang baru yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan yang disebut dengan kehidupan di alam akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu justru jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan di dunia adalah tidak ada yang kekal abadi. Kehidupan di dunia akan berakhir. Justru kehidupan di akhirat itu adalah abqa, yang selamanya, yang tidak pernah akan berakhir dalam kehidupan manusia kalau nanti sudah masuk ke dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun, dimanapun dan sedang apapun Allah mengutus malaikatnya untuk mengakhiri hidup kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah.
In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla 'ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman ila farastah wala dainan ila qadaitah wala waladan ila aslahtah wala maridan ila syafaitah wala aiban ila satartah wala aduwan ila khadaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati ya Allah hiya laka ridwan wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah. Ya muyassira kulli asir yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yassir. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tawati. Ya Allah, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Boleh jadi kami ini hamba-Mu yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau anugerahkan tersebut ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Berikan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Berikan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah kepada kami, keluarga kami ya Allah. Guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Agar kami dan mereka semua untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Agar kami dan mereka semua untuk berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami, keluarga kami, bangsa dan negeri kami kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan ridha dari-Mu ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan siapapun ya Allah yang dalam keadaan sakit ya Allah, terpapar dengan virus COVID-19 ini ya Allah, yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang masih sakit, sembuhkan dan angkat penyakit mereka ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah bangsa kami ya Allah dari berbagai macam bencana dan musibah ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Jadikan kening kami yang selalu bersujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah.
Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.